bagus belum nih? Oh ini. Nah, ini ya. Oke. Ya, tepuk tangan Bayu. Sekali lagi. Saya mau sukses. Ya. Saya mau kaya. Saya mau berhasil. Saya mau jadi seorang sales. You jadi number one di sales you. Saya mau dapetin terus pelanggan. Saya mau dapetin terus nasabah. Saya mau dapetin terus komisi. Saya mau dapetin terus bisnis you luar biasa. Mau saya. Senang. Ya. Karena you sukses, orang lain terinspirasi enggak? You sukses mungkin nggak bantu orang lain? Yes. Nanti kalau saya pengen bantu orang lain lewat tangan Anda, tercapai nggak misi saya? Yes. That's the point. Saya disebut, kok bisa orang berhasil ya? Kenapa bisa ya? That's the deal. Oke, bisa? Bisa? Ah, di atas lagi. Kalau lagi balik kuat. I'm happy. I'm happy. Saya bahagia. Saya bahagia. Tos kiri kanan orang pasti bisa. Oke, now saya lanjut lagi ya, masih kuat ya? Masih kuat ya? Kalau jam segini, the night is still young. Apalagi ini Friday night. Yes, orang boleh bilang, jam segini, the night is still young, man. Masih muda loh, malam masih muda loh. Mumpung tadi hujan kan dingin kan? Ya? Oke, now kita mau belajar terakhir ya tentang hukum alam, menciptakan kekayaan atau kesuksesan yang selaras dengan hukum alam. Setuju? Bisa? Oke. Saya mau Anda kaya, tapi saya nggak bicara materi apa uang. No, because kekayaan is inside, kesuksesan is inside. Ya toh? Di dalam Anda. Apa yang terjadi di dunia, di dalam diri Anda, menciptakan dunia di luar Anda. Iya kan? Kalau di dalam diri saya sedih, di luar saya, berarti kalau di luar saya sedih, di dalam saya, that's the point. Saya ketemu orang, oh dia bilang, Pak, saya nggak bisa berhasil karena di dalamnya. Pak, saya nggak dicintai orang lain karena di dalamnya dia tidak mencintai dia sendiri. Saya di luar nggak punya teman, Pak. Saya hanya punya 2 teman, Pak. Kok bisa? Yes, Pak. Hanya 2 teman. Masa sih? Yes, siapa itu? Ayah dan ibu. Oke, now we move on, ya. Menciptakan kekayaan, kesuksesan yang selaras dengan hukum alam. Number 1, hukum alam. Tadi kan saya cerita ya, hukum gravitasi bumi. Saya hari ini mungkin akan bahas satu topik aja ya, mengenai hukum alam, yaitu hukum energi. Ya, tambah lagi kalau keburu kita bahas, kalau enggak apa-apa ya. Energi, hukum kedua, tarik menarik. Ketiga adalah hukum pertumbuhan. Ya. Pertama hukum energi, kedua hukum apa Bapak Ibu? Law of attraction, ketiga hukum apa? Pertumbuhan. Oke. Hukum energi. Now, what is energy? Apakah energi itu? Yang dulu fisika. Wah, kan tadi Bapak bilang, nggak belajar nggak lupa. Dulu pas itu saya nggak masuk Pak, jadi lupa. Atau gurunya nggak masuk kali itu. Ya, bagus. Hukum energi. Kalau you tanya ahli fisika, apakah energi itu? Dia akan menjawab, energi adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa diubah bentuknya atau dipindah wujudkan. Oke, ulang ya. Saya dulu sekolah Bapak Ibu. Saya ranking 5 besar. Hebat? Jangan dulu dong. Dari mana? Saya jawab, dari belakang. Saya dulu, ini wah ini ada unsur pelecehan ini Bapak. So, saya dulu kuliah, sekolah itu ambil fisika, tapi salah masuk jurusan. Saya dulu pikir kalau fisika itu kalau laki-laki keren. Pas saya masuk, aduh, baru tahu. Ternyata otak nggak nyampe. Ada 3 yang paling saya takuti, matematika, fisika, kimia. Kok bisa naik kelas? Wis, mesti nyontek. Kalau nggak nyontek nggak naik loh Bapak Ibu. Benar loh, serius ini. Ya? Oh saya nyontek, jagonya Bapak Ibu. Bangga lagi.
Oh begini-gini Bapak Ibu saya, kalau guru tahu nih, ini Tommy. Depan, ngapain Pak? Depan, ujian ulang depan. Depan, guru saya paling suka ABCD. Oke, depan 20 nomor. Nyonteknya. Kalau saya dikasih belakang 50 nomor. Benar. Ini benar Bapak, ini true aja ya. Saya punya satu teman. Saya pengen takut fisika, maka hari ini kalau saya ngajar fisika ada guru saya bingung kali dia loh. Bener loh. Ya, saya dulu tapi begini-gini bangga nih. NEM saya paling tinggi nomor 2 se-Jakarta Utara. Thank you buat teman saya maksudnya. Ya. Saya nyontek sama dia soalnya. Itu nilai ya, wah. Kimia 8,8. Wah. Matematika 9. Wah. Fisika 8,9. Wah. Yang turun cuma 1 saya. Yang 6 cuma 1. Bahasa Indonesia. Itu kalau mau nyontek saya ajarkan ya. Ini caranya. Tapi di bisnis mesti nyontek benar. Nah, ini di sekolah mungkin nggak boleh. Habis kalau nggak nyontek ya nyontek berdosa. Nggak nyontek Tuhan mendaki lain. Gue nyontek aja tapi nyontek. Ini true story. Saya dulu kelasnya A1, A2 gabung. Muridnya dikit. Jadi saya murid 30, saya ranking 26. Tapi NEM nomor 1. Bener. Guru saya cuma bingung, kok bisa kamu ya? Belum tahu dia. Saya bilang, bisa nggak bisa, ting sekolah kita nomor 1 kan? Bener. Cara nyonteknya begini, saya ajarin ya. Dulu, waktu NEM, Eptanas, itu kan kirim 2 guru untuk pantau. Karena sekolah saya A1, A2, 2, jadi 4, betul nggak? Lebih susah dong nyonteknya. 30 orang, 4 kawal 30 murid. Wah berat saya pikir. Saya punya satu teman, ini orang baik hati. Saya setiap doa pasti nginget. Dia bikin saya lulus soalnya. Namanya Andi. Wah Andi, lu benar-benar harus bantu gua Andi. Lu bukan masalah faktor menguntungkan lagi. Lu faktor menentukan gua lulus apa enggak. Oke. Please tadi, lu kasih gua 3 kali nyontekan. 3 kali lihat, saya tuh gua udah lepas. 3 kali ya, 3 kali. Oke. Lihat 3 kali, dia duduk belakang. Kasih tahu hitungan tek. Wah ketemu dia belakang nih. Bagus lah. Benar-benar alam menghendaki. 3 kali lihat. Oke. Setiga kali udah. Kalau saya mau mati aja udah. Oke lah. Mulai ulangan. Ujian. Kan 2 jam ya. Kan dulu NEM ABCD semua kan. Oke. 1 jam pertama. Di mana orang sibuk mengerjakan soal-soal. Saya sibuk 1 jam memperhatikan perilaku pengawas. Ini ya, enak ya. Jam kedua. Oke. Jam kedua. Oke. Andi, ready, go. 1. Oke, sat. Feeling lu. Berapa kali tes? Oke, 2 kali tes. Oke, 3. Guru lihat begini, saya begini. Sat. Lihat lagi gurunya balik. Oke, sat kerjain. 3 kali, thank you. Wush, semua kayak begini. Nggak tahu nilai saya paling tinggi lagi. Saya tidak bisa. Kok lu bisa sih paling tinggi? Andi, waduh, saya nyembah dia benar. Ini nilai lu, kok bisa? Lu kan nyontek lebih tinggi. Enggak benar. Andi, lu jangan salah paham. Ini lu punya nilai. Enggak mungkin. Gini, saya beritahu kamu. Saya biarpun nyontek, saya punya kode etik tahu. Maksud lu? Kalau gua nyontek, saya juga mau kamu lebih tinggi nilainya. Makanya saya nggak nyontek semua. Saya cuma nyontek 90%. Sisanya itu, saya kasih ke kamu, biar kamu menang daripada saya. Loh kok lu bisa? Iya ternyata yang 10% itu dia juga nggak tahu jawabannya. Saya tebak-tebak, dua lebih hoki. Itu bahasa lebih tinggi sebenarnya. Benar, saya ngomongnya ke 8,8, dia cuma 8,5. Jadi lu jangan salah paham, ini benar-benar lu punya nilai. Enggak, memang hoki lu, enggak. Lu bener dewa penolong gua, lu bener-bener. Sampai hari ini kalau inget dia, saya selalu ingat tuh. Karena dia nolong saya. Jadi kalau hari ini saya cerita fisika, kalau ada guru saya bingung dia benar-benar. Ini kok bisa ya? Oke, kita balik tadi intermezzo, ya. Intermezzo.
Di sekolah memang kita nggak boleh nyontek Bapak Ibu ya, kecuali kepepet. Kalau di bisnis you mesti nyontek ya. Di bisnis bukan namanya nyontek, itu namanya benchmark. Oh dia bisa kayak gini, dia mesti bisa kayak gini, benchmark. Jepang paling jago benchmark tau. Ya, Amerika bisa ini, gua juga bisa. Hari ini GM, pontang-panting. Toyota nomor 1 sekarang, meskipun dia turun nomor 1. Dia pengen push. Nomor 1, teman-teman dari ya, Toyota. Turun secara global tapi number 1. Tetap nomor 1, GM udah minta. Udah kibarin bendera putih sama Amerika, pinjam uang lah, udah bangkrut nih company ini. Victory-nya udah lewat semua. Ford, Chrysler, GM, utangnya banyak. Toyota udah loss berapa persen aja masih number 1, kuat nanti, ya. Tapi benchmarkingnya kuat. Amerika bisa ini, gua mesti bisa. Dia bisa ini, gua nyontek aja. Oke, sama. Yang dia nggak punya, punya. Yang dia nggak punya, gua punya. Lebih baik. Benchmark. Baik. Jadi saya cerita bukan berarti ini ada hikmahnya juga ya. Jadi ternyata saya di seminar ini saya membenchmark. Nah, tapi bukan namanya nyontek. Istilahnya kita ganti, memodel. Memodel beda ya, nyontek kan kayaknya negatif gitu ya, memodel. Betul, di NLP pun dipelajari the secret of modeling. Jadi itu nggak pakai secret of nyontek itu kan ada itu ya. Oke, now mumpung ini Friday night ya, malam Jumat ya. Malam Sabtu, sorry. Kebanyakan fisika ya begini. Energi. Oke, apa itu energi? Energi adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindah wujudkan. Lihat nih. Energi hanya bisa dipindah wujudkan. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa lihat. Energi ya, lihat nih. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Energi gerak berubah jadi energi bunyi dan energi panas di tangan saya. Yes, it's an energy. Dengan kata lain, energi ada di mana-mana. Sebenarnya Anda tidak perlu menciptakan, memang tidak bisa diciptakan, hanya bisa dipindah wujudkan. Tuh. Dan energi kesuksesan ada di mana-mana. Pertanyaannya, bagaimana saya menarik energi ini masuk ke saya? Ada orang kaya makin kaya. Kaya bukan kebetulan. Beli lotre pun bukan kebetulan. Dia memang rencanakan. Ada pasti. Mau sukses bukan kebetulan. Memang direncanakan. Kalau bicara rencanakan, ada caranya. Betul? Energi kesuksesan ada di mana-mana. Saya punya keyakinan, energi kesuksesan sekarang sedang duduk di sebelah Anda. You nggak lihat sebelah you? Nggak yakin? It's everywhere. Tapi energi yang negatif juga ada di mana-mana. Yang pasti bukan duduk di sebelah Anda. Now, ada energi yang negatif yang perlu kita hindari. Kalau ada energi ini, maka akan susah semuanya. Karena energi itu di mana-mana. Manusia itu ada energinya. Ya, semua benda hidup di bumi ini pasti ada energi. Kalau nggak dia mati. Even kayu kayak begini aja ada energinya. Kalau nggak percaya, yuk kipas begini patah keluar. Ada energi. Ya, ada massa yang menggumpal di dalamnya. Even awan saja ada energi. Yuk naik kapal terbang, awan aja, kapal aja berusaha menghindari awan yang punya tekanan yang kuat loh. Padahal nggak kelihatan loh. Di bumi semua berkaitan dengan energi. And we have to know, kita harus tahu rahasianya di mana. Oh, dia ada energi nih. Bagaimana saya putar, saya tarik ke saya. Feeling is about energy, right?
is for energy. Cinta juga energi. Anda kasmaran, energi namanya. You lagi senang, energi namanya. Betul nggak? Robot no feeling aja dia, tapi dia punya tenaga, tapi dia nggak punya feeling. Itu berbeda kita dengan dia. Ya. Now, kalau kita mau tahu ada energi di badan kita, ada positif, ada negatif. Yang saya mau bagikan, yang negatif yang ini yang perlu kita hindarkan. Ini yang energi yang negatif. Kalau ada energi ini, kita susah mencapai apa yang kita inginkan. Ya, pengen tahu yang mana? Oke, now ini yang negatif. Number one, apa nih? Menyalahkan. Apa? Menyalahkan. Blame. Tahu artinya apa? Menyalahkan. Menyalahkan. Kalau kita ada energi menyalahkan, maka hasilnya yang kita tarik apa? Menyalahkan. Hukum tarik menarik. Yang kita pikirkan dapat pokoknya. Kalau saya suka menyalahkan, yang saya dapat apa? Menyalahkan. Pasti. Coba lihat. Habis pemerintah sih, krisis finansial sih, orang tua saya sih, apalagi itu. Coba saya lahir dari orang kaya. Coba saya begini, habis saya pasangan kayak begini sih, semuanya. Semua blame. Orang tua pun kena, adik pun kena, kakak pun kena, bahkan Tuhan pun ikut bersalah. It's a blame. Makanya dulu pada tahun 80-an ada lagu yang laku, yang berjudul depannya Blame. Blame it on the rain. Wah. Kenapa laku? Karena di dunia banyak orang suka blame. Makanya laku. Tapi penyanyinya palsu juga ternyata. Tapi laku. Kalau kita blame, dapatnya apa? Blame. Kalau kita menyalahkan, dapatnya menyalahkan. Nah, setuju? No blame. No blame. No blame. Ya, kalau you blame, boom, masuk dia. Kalau kita blame, selamanya kita jadi korban. Setuju? Pemerintah lah, ekonomi lah, perang lah, inilah, waduh, we become negative. Ya. Kedua, yang perlu kita hindari, Komplain. apa nih? Komplain. Apa? Komplain. Apa? Komplain. Complain. Sekali lagi? Komplain. Complain, ya, complain, oke. Komplain. Kenapa orang komplain suka dapat masalah? You lihat. Hujan banyak dikit, komplain. Matahari terang dikit, komplain. Oh. Awan kurang dikit, komplain. Nggak ada yang dia nggak komplain. Tiap hari ada aja yang komplain. Oke? Kalau kita komplain, yang kita fokus apa? Masalah. Kalau kita fokus masalah, yang kita dapat apa? Masalah. Nggak heran, kenapa orang suka komplain dapatnya masalah terus. Saya pernah terapi satu wanita, tiap hari komplain aja. Sampai saya bilang, lu kalau nggak komplain nggak bisa ya? Iya Pak. Nggak heran hidupnya 40 tahun susah gitu.